Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan guru SMK yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama kompetensi menggunakan dan memelihara alat ukur SKKNI dengan kode unit 01 010 01. Tujuan pembelajaran ini adalah memberikan pengalaman virtual kepada siswa tentang praktik menggunakan dan memelihara alat ukur. Menggunakan dan memelihara alat ukur merupakan kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa SMK, khususnya kompetensi keahlian teknik otomotif kendaraan ringan. Pekerjaan servis kendaraan ringan sebagian besar membutuhkan pengukuran dengan menggunakan alat ukur, baik itu alat ukur mekanik, alat ukur elektrik maupun alat ukur pneumatik. Di industri, kompetensi menggunakan dan memelihara alat ukur ini sangat dibutuhkan. Mari kita lihat pemaparan dari pihak industri tentang pentingnya kompetensi menggunakan dan memelihara alat ukur. Siswa SMK yang saya banggakan, perkenalkan, saya Rahmadi dari pihak industri PT Kawan Lama Sejahtera. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan pengantar tentang kompetensi menggunakan dan memelihara alat ukur di industri. Di industri, kemampuan menggunakan peralatan ukur sangat dibutuhkan. Hampir semua pekerjaan servis membutuhkan kemampuan menggunakan peralatan ukur. Di era industri 4.0, perkembangan peralatan ukur di bengkel otomotif semakin kompleks dan modern. Untuk itu, siswa harus memahami perkembangan peralatan ukur di era industri 4.0 ini. Untuk mempelajarinya, silakan belajar dengan guru Anda. Selamat belajar. Itulah penyampaian dari pihak industri bahwa kompetensi menggunakan dan memelihara alat ukur ini sangat dibutuhkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar alat ukur mekanik yang sering digunakan di industri, yaitu jangka sorong dan mikrometer. Siswa SMK yang berbahagia, persiapkan diri Anda dan simak video pembelajaran berikut. Selamat menyaksikan. Alat ukur jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur yang ketelitiannya dapat mencapai 1/100 mm. Kegunaan jangka sorong adalah untuk mengukur suatu benda dari luar dengan cara diapit, untuk mengukur sisi dalam suatu benda yang biasanya berupa lubang dengan cara diulur, dan untuk mengukur kedalaman celah atau lubang pada suatu benda dengan cara menancapkan atau menusukkan bagian pengukur. Berikut bagian-bagian alat ukur jangka sorong mekanik. Jangka sorong terdiri dari dua macam, yaitu jangka sorong analog dan jangka sorong digital. Cara membaca jangka sorong mekanik. Perhatikan skala utama. Lihat nilai yang terukur yang lurus dengan angka 0 di skala nonius. Kemudian, amati skala nonius. Carilah angka pada skala nonius yang berhimpit dengan garis di skala utama. Pengukuran ini memiliki ketelitian hingga 0,1 mm. Lalu,
jumlahkan skala utama dengan skala non-use. Pembacaan alat ukur jangka sorong jarum. Perhatikan skala utama. Lihat nilai yang terukur pada skala utama. Selanjutnya, lihat angka yang ditunjukkan oleh skala jarum yang memiliki ketelitian tertentu. Lalu, jumlahkan skala utama dengan skala yang ditunjukkan oleh jarum. Pembacaan alat ukur jangka sorong digital. Hasil pengukuran oleh jangka sorong digital akan langsung ditampilkan pada layar LCD. Kali ini kita akan menggunakan alat ukur jangka sorong untuk praktek mengukur komponen otomotif. Sebelum alat ukur tersebut kita pakai, kita wajib melakukan pengecekan alat ukur jangka sorong dari bagian rahang, pengunci, dan memastikan gerakan pada rahangnya lancar. Perhatikan pengaturan nol atau kalibrasi, di mana nol skala utama harus berada tepat dengan nol pada skala geser. Setelah alat ukur tersebut dilakukan pengecekan dan kalibrasi, alat ukur jangka sorong siap digunakan. Cara menggunakan jangka sorong yaitu: pertama, kendorkan penguncinya. Kemudian, geser bagian rahangnya sampai lebarnya mendekati ukuran benda kerja. Tempatkan benda kerja yang akan diukur pada rahang geser. Kemudian, geser bagian rahangnya sesuai dengan ukuran benda kerja. Terakhir, kunci dan baca nilai pengukuran yang muncul. Setelah kita selesai menggunakan jangka sorong, kita harus melakukan perawatan. Membersihkan jangka sorong dengan lap kain yang diberi pelumas agar jangka sorong terhindar dari karat. Setelah dibersihkan, jangka sorong dikembalikan pada tempatnya. Alat ukur mekanik mikrometer luar. Mikrometer luar adalah alat ukur yang dapat melihat dan mengukur benda kerja dengan satuan ukur yang memiliki ketelitian 0,01 mm. Kegunaan mikrometer luar adalah untuk mengukur diameter, ketebalan, dan panjang dari benda-benda yang kecil seperti kawat, lempeng baja, aluminium, dan sebagainya. Kegunaan utama mikrometer adalah untuk mengukur besaran panjang dengan presisi yang lebih. Bagian-bagian alat ukur mikrometer. Cara membaca alat ukur mikrometer luar. Terlihat penunjukan angka pengukuran 30,40 mm.
Cara kalibrasi alat ukur mikrometer luar dengan jangkauan 25-50 mm. Langkah pertama, cek kalibrasi alat ukur dengan memasang batang ukur standar 25 mm. Kemudian, cek ke hasil pengukuran. Angka 0 pada skala putar tidak pas atau berhimpit pada angka 25, sehingga perlu dikalibrasi atau disetting. Langkah kedua, mengkalibrasi angka 0. Terlebih dahulu, bersihkan poros tetap atau end fill dan poros geser atau spindle dengan kain yang bersih. Kemudian, pasang batang standar 25 mm di antara end fill dan spindle. Kemudian, putar ratchet stopper sampai berbunyi klik 2 atau 3 kali sampai diperoleh penekanan yang cukup. Kuncilah spindle pada posisi ini dengan lock clamp atau pengunci. Mikrometer sudah dikalibrasi dengan benar apabila titik 0 thimble sudah lurus dengan garis pada outer sleeve. Menyetel titik 0. Jika saat kalibrasi mendapatkan kesalahan kurang dari 0,02 mm. Caranya, kunci spindle dengan lock clamp. Kemudian, dengan memakai kunci penyetel, putar outer sleeve sampai tanda 0 thimble lurus dengan garis. Setelah penyetelan selesai, periksa kembali tanda 0. Proses kalibrasi mikrometer selesai. Kali ini kita akan menggunakan alat ukur mikrometer untuk praktik mengukur komponen otomotif poros knock, yaitu diameter poros knock dan diameter tinggi poros knock. Cara menggunakannya yaitu putar ratchet knob untuk membuka celah antara spindle dan end fill sedikit lebih besar dari benda yang akan diukur. Langkah kedua, letakkan mikrometer sehingga poros knock di antara spindle dan end fill. Langkah ketiga, gerakkan spindle ke arah benda kerja. Caranya dengan memutar ratchet knob atau thimble sampai terdengar klik. Sebaiknya jangan terlalu kuat, cukup sampai benda tidak jatuh. Langkah keempat, kunci mikrometer agar spindle tidak bergerak. Langkah kelima, baca hasil pengukuran. Hasil pengukuran diameter tinggi poros knock adalah 36,35 mm. Hasil pengukuran diameter knock adalah 31,16 mm. Setelah kita selesai memakai alat ukur tersebut, kita melakukan perawatan, yaitu bersihkan dengan lap kain dan diberi minyak pelumas, sehingga terjaga dari karat. Lap sampai kering. Pengukuran dikembalikan pada posisi skala 0. Mikrometer dikembalikan pada box penyimpanan. Dengan mempelajari video pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat melakukan praktik menggunakan dan memelihara alat ukur sebagai modal untuk bekerja di industri ataupun berwirausaha secara mandiri. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi siswa SMK dan bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Selamat belajar, SMK bisa, SMK hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan guru yang saya banggakan,
setelah mengamati dan memperhatikan pembelajaran kompetensi, penggunaan dan pemeliharaan alat ukur di bengkel otomotif, saya memberikan apresiasi kepada guru dan siswa yang telah melakukan pembelajaran, penggunaan, dan pemeliharaan alat ukur. Saya menyambut baik video pembelajaran seperti ini. Apabila di sekolah melakukan pembelajaran seperti ini, maka siswa akan mudah memahami kompetensi yang dibutuhkan oleh industri. Saran saya, peralatan ukur yang ada di bengkel otomotif sangat banyak dan bervariasi. Pada video pembelajaran ini hanya contoh saja, sehingga siswa harus melakukan pembelajaran secara mandiri. Demikian apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.